Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kitabut Tauhid, kumpulan bab, ayat-ayat dan hadis yang membahas bab tauhid. Ya. Apa itu tauhid? Tauhid itu pengesaan kepada Allah dalam ibadah, ibadah ya. Nanti akan dijelaskan secara rinci pada apa itu bab ini ya. Jadi ini memang pembahasan tauhid, yaitu syahadat kita atau rukun Islam kita yang pertama yaitu syahadat. Ini adalah untuk mewujudkan betul-betul syahadat kita, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Saya menyaksikan bahwa alla ilaha alla ma'buda bihaqqin illallah. Jadi tidak ada atau tidak saya tidak menyembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi saya hanya menyembah hanya kepada Allah, tidak dengan yang lain. Maka untuk merawat dan menjaga selalu syahadat kita, maka kita harus belajar atau bagaimana cara mengesahkan kepada Allah. Seperti apa itu tauhid dalam praktek ya. Jadi pengucapan dalam lisan syahadat kita pada saat kita masuk Islam atau kita terlahir dalam Islam, kita mengenal sudah syahadat berarti ya, itu kita mengenal rukun Islam kita yang pertama yaitu syahadat. Nah, maka seperti apa pengesaan kepada Allah, maka akan ada ilmu yang mempelajari itu ya, itu namanya ilmu tauhid. Nah, di sini dalam kitab ini adalah dalil-dalil atau dasar ayat dan hadis yang membahas itu, membahas pengesaan kepada Allah. Supaya kita tidak jatuh, tidak masuk ke dalam sebaliknya ya, kalau tidak mengesahkan Allah berarti kemusyrikan, ya, menyekutukan Allah. Ya. Wa iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Kitabut Tauhid, ya, langsung di penjelasan di bawahnya, di bawah garis, di situ ada sarah atau penjelasan ya. Maudu'u hadal kitabi. Maudu'u bahasan, maudu'u bahasan hadal kitabi, ini kitab atau maudu'u hadal kitabi, pembahasan ini kitab ini iku bayanut tauhid, penjelasan at-tauhid, pengesaan kepada Allah. Alladhi yang tauhid maksudnya aujabahu, mewajibkan hu pada tauhid, punya kembali ke tauhid. Siapa Allah? Siapa Allahu Allah? Allah Azza wa Jal ala ibadihi, atas beberapa hambanya Allah. Jadi tauhid itu adalah kewajiban yang memang telah diwajibkan oleh Allah kepada ibad. Ibad itu semua makhluknya Allah. Hatta yang saat ini memang belum bertauhid. Kafir, munafik, musyrik. Nah, mereka diwajibkan untuk bertauhid. Tapi ada hidayah taufik di situ yang menghalangi ya. Mereka belum mendapatkan hidayah taufik. Allah belum menunjukkan hati mereka. Sebetulnya dalil ya, dalil sudah nyampe kepada mereka bahwa penyekutuan kepada Allah itu dinamakan kemusyrikan. Menyembah selain Allah itu dinamakan kemusyrikan.
tapi Allah belum membuka hati mereka. Ya. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos ya. Sudah banyak dakwah tauhid yang disampaikan bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah. Tapi mereka sampai saat ini belum menyembah kepada Allah. Ya, inilah hidayah ya. Inilah mahalnya hidayah. Ya, tidak semua orang ditunjukkan oleh Allah. Bukan masalah kepintarannya. Banyak orang pintar bahkan dengan kepintarannya itu justru malah menjerumuskan mereka ke dalam kemusyrikan. Ya, seperti tidak mengenal Tuhan itu sama, itu menyekutukan pada Allah. Allah mewajibkan untuk kepada semua hambanya untuk mengesahkan kepada Allah. Ini perintah wajib ya. Dan ini adalah bahasan yang akan kita bahas dalam kitab tauhid ini. Wa khalaqahum dan telah menciptakan, wa khalaqa dan telah menciptakan siapa Allah hum pada mereka, mereka ibad, merekanya kembali pada ibad, hamba-hambanya Allah, semua hambanya Allah, li ajlihi karena arahnya tauhid. Ya, hinya kembali ke tauhid. Li ajlihi karena arahnya tauhid. Sampai hakikinya Allah menciptakan semua makhluk di dunia ini, ya, khususnya jin dan manusia, itu untuk tauhid ini. Allah menciptakan mereka itu untuk mengesahkan kepada Allah, utamanya dalam hal ibadah. Ya. Dalam hal peribadatan itu harus menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh musyrik. Ya. Jadi hakiki mereka diciptakan sebetulnya itu. Ya. Adanya manusia dan jin di dunia ini untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Wa bayanu ma yunafihi wa bayanu dan penjelasan ma apa-apa yang dimaksud di sini dari kemusyrikan, yunafihi yang meniadakan atau berlawanan hi pada tauhid. Yunafihi yang meniadakan, berlawanan atau meniadakan hi pada tauhid, minasyirki dari kemusyrikan, al-akbari yang besar, syirkul akbar, yaitu syirkul akbar itu penyekutuan atau penyembahan kepada selain Allah. Itu. Dan di kitab ini juga bayanuma, penjelasan bayanuma minasyirkil akbar, penjelasan dari kemusyrikan yang besar, syirkul akbar, yang yunafihi, yang meniadakan tauhid. Jadi kalau sudah mengerjakan syirkul akbar, ya, syirkul akbar, maka dia jatuh kepada kemusyrikan. Artinya Islamnya hancur, Islamnya ya, hancur, Islamnya tiada, ya, yunafihi, meniadakan tauhid. Ya. Jadi kalau sudah tauhidnya sudah tidak ada berarti sudah musyrik. Ya. Bukan muslim lagi, bukan muslimah, tapi musyrik, musyrikun, musyrikatun, ya, musyrikat. Nah, gitu. Nah, maka di sini tauhid ini benar-benar bagi kita orang Islam, orang iman benar-benar harus dijaga, ya. Karena kalau sudah tidak bertauhid berarti musyrik. Apalagi sampai mengerjakan kemusyrikan atau syirkul akbar ini, ya, syirkul akbar ini, maka dia akan hancur Islamnya walaupun saat ini masih mengaku Islam. Tapi dalam praktek dia tidak menjaga tauhidnya, jatuh pada syirkul akbar, maka ya, dia orang musyrik, bukan muslim, begitu. Ya, hanya pengakuannya saja. Maka di sini perlu sekali atau wajib sekali bagi kita untuk mengetahui apa itu tauhid, ya. Sesuai dengan penjelasan Allah dalam ayat dan juga Rasulullah SAW dalam al-hadis. Ya. Karena kewajiban semua manusia atau semua hambanya Allah, khususnya jin dan manusia, itu mengesahkan kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Au yunafi kama lahu al-wajiba. Atau yunafi meniadakan apa
syirkul asgor di sini ya. Au yunafi atau meniadakan apa ma, bisa apa ma gitu aja. Kamalahu pada sempurnanya tauhid. Al wajibah yang wajib. Jadi kewajiban bertauhid kepada Allah itu harus sempurna, gitu ya, harus sempurna. Lah ini ada amalan-amalan atau perbuatan yang mengurangi, ya, atau meniadakan kesempurnaan tauhid. Ini juga harus dihati-hati, ya. Ya, walaupun tidak sampai syirkul akbar, gitu ya, syirkul akbar, tapi ini mengurangi kesempurnaan perbuatan ini, mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Au al mustahabu atau al mustahabu yang disenangi, mustahab gitu ya, meniadakan kesempurnaan tauhid yang mustahab, minasyirkil asghar. Nah ini rupanya minasyirkil asghar, dari kemusyrikan yang kecil, ya, kemusyrikan yang kecil. Jadi apa itu namanya? Di sini juga penjelasan-penjelasan yang mana penjelasan ini penjelasan yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, di sini syirkul asghar namanya. Disebut syirkul asghar. Nah, disebut syirkul asghar, itu bisa mengurangi tauhidnya, kesempurnaan tauhid. Baik itu tauhid yang wajib maupun yang mustahab. Maupun yang mustahab. Wal bidah dan beberapa penambahan atau pengurangan. Ini. Penambahan dan pengurangan dalam syariat. Ada. Dikenal istilah mufradnya itu bidah, ini jamaknya ya. Beberapa tambahan. Nah, kalau mufradnya itu bid'ah. Ya, pengurangan atau penambahan dalam syariat. Nah ini juga mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya. Nah, bagi kita sebagai orang Islam, orang iman, yaitu Allah mewajibkan, ya, karena kita termasuk manusia yang kewajiban beribadah kepada Allah. Allah mewajibkan untuk bertauhid yang sempurna, dijaga, ya, dijaga jangan sampai jatuh kepada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, keyakinan-keyakinan yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Apalagi, gitu ya, apalagi bahkan atau meniadakan tauhidnya, itu jatuh pada syirkul akbar. Syirkul asgor pun atau bidah pun jangan sampai. Jangan, karena itu bisa mengurangi kesempurnaan, apalagi sampai syirkul akbar, mengerjakan kemusyrikan yang besar, ya, ya, syirkul akbar. Jadi ini istilah dalam dalam kemusyrikan, ya. Ada syirkul akbar, ada syirkul asgor. Semuanya, ya, walaupun itu mengurangi kesempurnaan tauhid, syirkul asgor, ya, semuanya mengganggu tauhid, ya, maka ini wajib dihindari, ya, karena bisa jadi awalnya memang mungkin, ya, jatuh pada syirkul asgor. Nah, maka iblis laknatullah alaih dan pasukannya nggak mungkin dia tidak terus menggoda, ya. Mereka sasarannya memang sampai mengerjakan hambanya Allah, baik dari jin maupun manusia, untuk jatuh pada syirkul akbar. Ya, syirkul akbar. Karena tujuan mereka yaitu membawa atau sebanyak-banyaknya Bani Adam khususnya, ya, dan juga dari bangsa mereka, bangsa jin, untuk bersama mereka di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa makna kitabu. Baik. Kita masuk pada kitabut tauhid, gitu ya. Nah, di sini dibahas wa makna kitabu, dan makna atau arti kitab. Makna kitab, kitabut tauhid itu yang dimaksud. Jadi makna kitab itu disarahkan di sini, jelaskan di sini. Masdaru kataba bimakna jamaah. Jadi kitabu, ya, kitabun, gitu ya. Itu isim masdar namanya, ya. Kitabun itu isim masdar. Jadi masdar ini masuk isim. Jadi akan kenal, ya. Dan insya Allah sudah disampaikan bahwa belajar nahunya langsung ke rekaman, bagi yang
itu langsung ya nanti supaya mengenal istilah-istilah dalam kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab. Baik, jadi kitabu itu masdar, isim masdar dari kataba, fi'il madhi. Ini fi'il madhi kataba. Jadi kalau di sorof, dalam musorof itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, kemudian masdar. Baris ketiga dalam sorof ya, dalam tasrifan. Kataba fi'il madhi, yaktubu fi'il mudhari, kataba yaktubu kitaban. Kitaban. Jadi kitaban ini masdar dari kataba. Kataba yaktubu. Kitaban. Jadi isi masdar dari kataba. Maknanya bimakna dengan arti dengan makna jamaah, mengumpulkan. Jadi kataba itu maknanya itu jamaah, mengumpulkan. Berarti kalau masdarnya kumpulan gitu ya. Kumpulan. Maka di sini wal kitabatu dan kitabah. Kalau kitabah ini wal kitabatu bil kolam dan kitabah bil kolam, mencatat, menulis bil kolam dengan pena, dengan pensil, iku jam'ul hurufi. Jadi, kalau ada istilah al kitabatu bil kolam gitu, menulis dengan pena, dengan pensil, iku jam'ul hurufi, kumpulan beberapa huruf. Ya, beberapa huruf. Nah, kalau menulis itu kan huruf-huruf ya, atau dikumpulkan menjadi satu kata gitu ya. Wal kalimati dan beberapa kata. Kalimat di sini maksudnya kata, beberapa kata. Kumpulan dari beberapa kata. Awalnya kumpulan dari beberapa huruf menjadi kata, kemudian kumpulan dari beberapa kata menjadi kalimat. Nah, itulah. Nah, maka istilah kitab di sini berarti maknanya kumpulan, maksudnya begitu. Karena ini masdar dari kataba. Sedangkan kataba sendiri itu maknanya jamaah, mengumpulkan. Berarti kitab itu maksudnya kumpulan, gitu ya. Maka kalau dimaknai secara istilah kitabut tauhid, berarti di sini kumpulan atau dalil-dalil dari ayat maupun hadis bab tauhid, bab pengisahan kepada Allah. Nah, begitu maksudnya. Maka nanti akan kita jumpai ya, akan kita jumpai dalam hadis ini bahwa di situ adalah ada ayat ya nanti ya yang dijelaskan oleh para ulama bab tauhid. Kemudian apa namanya itu juga ada hadis yang juga bab tauhid ya, yang juga dijelaskan oleh para ulama. Nah, maka itulah yang harus kita praktekkan ya, yang harus kita amalkan agar tauhid kita bisa sempurna. Secara otomatis rukun Islam kita yang pertama, syahadat kita bisa terjaga ya, bisa terjaga. Wat tauhidu dan utawi tauhid ya, lafaz kedua kitabut tauhid. Nah, sekarang dijelaskan apa itu tauhid. Wat tauhidu utawi tauhid masdaru wahadahu. Ya, masdar dari wahada. Wahada ya. Wahada yuwahidu tauhidan. Ya, tauhidan. Jadi ini tauhid juga masdar. Isi masdar dari wahada. Haknya ada syiddah ya. Wahada yuwahidu tauhidan. Ya, gitu. Jadi isi masdar. Ai maksudnya jadi wahadahu. Ai maksudnya ja'alahu wahidan. Ja'alahu menjadikan siapa orang hu pada ma, ini ya, membahas kalimat tauhid, wahidan esa satu gitu ya. Jadi tauhid di sini itu masdar dari kata wahada, mengesakan, mengesakan. Berarti maksudnya ja'alahu wahidan. Seseorang menjadikan sesuatu itu menjadi esa. Ya, menjadi esa. Wal murad bihi huna, wal murad dan yang dimaksud bihi dengan tauhid di sini, huna di sini, bihi dengan tauhid, huna di sini, dan yang dimaksud tauhid di sini dalam kalimat kitabut tauhid di sini, tauhid di sini yang dimaksud ifradullah bil ibadah. Ini. Ifradullah mengesahkan Allah
mengesakan Allah, ifradu mengesakan Allahi Allah bil ibadah dengan ibadah, ya, dengan ibadah, ya. Jadi semua bentuk ibadah, semua bentuk penyembahan kepada Allah maka itu wajib hanya untuk Allah, tidak boleh disekutukan kepada yang lain, ya. Nah, sama dengan orang musyrik Quraisy, ya. Orang musyrik Quraisy itu menyembah berhala. Kata mereka, kenapa kamu menyembah berhala? Iya, ini adalah warisan nenek moyang kami. Menyembah kepada Allah itu lewat ini, gitu kan? Lewat berhala ini. Lah inilah kemusyrikan. Nah, apalagi memang nyel. Nah, kalau orang Jawa bilang nyel, gitu ya. Apalagi memang nyel menyembah berhala, tidak maksud kepada Allah, gitu. Memang berhalanya itu yang disembah. Apalagi seperti itu. Orang kafir Quraisy itu masih menyembah Allah, tapi lewat berhala itu, gitu loh. Jadi untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, kata mereka begitu, lewat berhala-berhala itu disembah, gitu. Ya, karena itu dasar mereka warisan nenek moyang mereka. Nah, ini kemusyrikan. Ya, apalagi yang tadi nyel memang menyembah berhala, tidak bermaksud menyembah Allah. Nah, ini lebih-lebih lagi, gitu kan? Dan dua-duanya syirkul akbar. Kemusyrikan yang menghilangkan, kalau dia Islam, menghilangkan Islamnya, menghancurkan Islamnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka harus bisa, ya. Maka dalam beribadah, peribadatan apapun, ya apalagi yang wajib, ya, yang kemarin rukun Islam itu termasuk ibadah yang wajib dalam agama kita, dalam Islam, itu tidak boleh dicampuri dengan maksud ke yang lain, ke makhluk, ke siapapun, tidak boleh. Nah, itu namanya bisa masuk nanti sirkul asgor, ya, sirkul asgor, ya. Nah, maka benar-benar niatkanlah semua macam ibadah apalagi yang wajib hanya untuk Allah, ya. Maka seperti kemarin dalam pelajaran hadis itu disebut ada ihsan, maka ihsannya dimunculkan, ya. Nah, itu, ya, dalam beribadah itu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, itu, ya. Seakan-akan dalam ibadah itu melihat Allah, itu ihsan, ya. Kalau tidak bisa, maka fa innahu yaraka, maka Allah melihat kamu. Kamu yakin dalam hati, ya. Kamu yakin dalam hati kamu saat ini dilihat oleh Allah. Maka kalau sudah yakin dilihat oleh Allah, nggak mungkin berpaling niatnya kepada yang lain, gitu, ya. Itu. Maka kesempurnaan dalam ibadah, ya, terutama tauhid ini harus benar-benar dijaga, karena tauhid ini ya keseharian kita dalam ibadah kita. Untuk siapa ibadah saya ini? Ya, kebaikan yang saya kerjakan ini untuk siapa? Untuk Allah atau untuk yang lain? Nah, itu urusannya ke tauhid, ya. Namanya tauhid uluhiyah nanti. Nah, dalam pengesaan kepada Allah dalam hal ibadah. Taib wa khalaqatu, dan kalimat khalaqatu masuk kepada ayat, nggih. Wa qaulullahi ta'ala, diharkati, wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatu, dan tidak menciptakan aku Allah azza wajal, al jinna, pada jin, bangsa jin, ya, makhluk bangsa jin, mereka wujud, ya. Mereka ada di sekitar kita, ya, tapi alamnya berbeda. Mereka bisa melihat kita dari mana kita tidak bisa melihat mereka. Itu secara kaidah, secara dalil ayat, ya, bahwa mereka berbeda alam tapi mereka bisa melihat kita. Itu. Dari mana manusia tidak bisa melihat mereka. Gitu. Kecuali mereka menampakkan, gitu, ya. Atau kecuali sebangsa dengan mereka, sudah bersatu dengan mereka. Gitu. Ya. Begitu, ya. Jadi ada jin, ya. Wal insa, dan manusia. Wal insa, dan manusia. Illa, kecuali liya'budun. Liya'budun, supaya menyembah mereka jin dan manusia, ni padaku. Jadi ada nun di situ, harkatnya kasroh. Itu di situ ada ya mutakalim namanya. Secara kaidah tata bahasa Arab, di situ ada ya mutakalim. Ni padaku Allah. Padaku Allah. Baik. Lafad khalaqatu wa khalaqatu. Jadi ini lafad dalam ayat yang tadi sudah dibaca, ya.
Khalaqatu al-khalqu. Khalaqatu itu al-khalqu. Maknanya ciptaan. Jadi khalaqatu menciptakan aku. Jadi khalaqatu itu al-khalqu, ciptaan. Huwa ibda'us syai'. Huwa al-khalqu, ciptaan itu. Secara bahasa maupun istilah al-khalqu, ciptaan, itu ibda'us syai'. Ya. Ciptaan atau penemuan sesuatu. Ciptaan atau penemuan sesuatu min ghairi aslin, dari selain asal. Dengan tidak ada asal sebelumnya. Wala ihtadain, dan tidak ada wala dan tidak gitu ya, ihtidain, meniru. Itulah istilah khalqu. Jadi dalam lafadz khalaqatu, Allah berfirman dalam ayat ini, Allah Jalla Jalalu menciptakan aku, gitu, menciptakan aku. Jadi istilah al-khalqu ya, khalaqatu itu, istilah al-khalqu itu adalah ciptaan, penemuan yang sebelumnya tidak pernah ada. Tidak pernah ada asal, tidak meniru gitu, bukan hasil tiruan. Ya, beda dengan ciptaan manusia. Itu sebelumnya sudah ada tiruan. Gitu ya. Entah itu meniru apa saja makhluk yang ada, meniru burung, meniru apa gitu ya. Itu bukan khalqu. Lafadz dalam khalaq bukan khalaqatu. Tidak bisa dikatakan khalaqatu, menciptakan aku, tidak. Jadi istilah khalqu ini adalah menciptakan sesuatu, menemukan sesuatu yang tanpa meniru sebelumnya ya. Tidak ada barang itu, tidak ada makhluk itu. Nah, gitu ya. Jadi awal kali adanya barang itu istilah al-khalqu. Adanya sesuatu itu istilah al-khalqu. Contohnya jin dan manusia ini. Sebelum Allah menciptakan jin dan manusia, tidak ada jin, tidak ada manusia. Gitu. Kemudian aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Liya'budun, supaya beribadah mereka ni padaku. Gitu ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi istilah khalaqatu itu adalah istilah yang tidak ada sebelumnya. Tidak ada sebelumnya. Ya, seperti jin dan manusia belum ada. Sebelum Allah menciptakan, mereka belum ada. Kemudian diciptakan oleh Allah, ada jin, ada manusia. Allahu Akbar. Liya'budun, ya, lafadz liya'budun dalam ayat itu, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Makna liya'budun, al-ibadatu, ibadah. Jadi liya'budun supaya menyembah mereka atau beribadah mereka, ya, menyembah kepada Allah dengan cara beribadah. Ya, semua peribadahan itu bentuk penyembahan kepada Allah. Maka esakan Allah dengan ibadah itu. Begitu. Baik. Al-ibadatu ibadah. Fil lughah, di lughah, makna ibadah secara lughah iku at-tadallul. At-tadallul, merasa hina. Ya, merasa hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam pelaksanaan ibadah itu, kalau secara lughah itu at-tadallul, ya, merasa hina di hadapan Allah pada saat mengerjakan sholat, pada saat mendatangkan zakat, melaksanakan berpuasa, ya kan? Kemudian pada saat haji, benar-benar dalam melaksanakan ibadah itu yang wajib ya, yang sunnah juga begitu. Pada saat seluruh pekerjaan ibadah itu merasalah hina kepada Allah, ya, di hadapan Allah, ya. Jangan sombong, ya, lawan dari merasa hina, sombongan, ya, begitu. Jadi dalam ibadah itu harus merasa hina di hadapan Allah. Wal khudu, dan khudu, andap asor, ya, kalau dalam bahasa Jawa andap asor. Jadi
tidak kok dengan kecongkaan ya di hadapan Allah. Maka dengan pakaian pun dijaga ya. Di mana sekiranya pada saat beribadah itu memang benar-benar apa namanya itu uh, menunjukkan kalau kita itu tawaduk kepada Allah ya. Khuduk ya, andap asor ya. Mungkin kalau laki-laki yang sudah biasa dipakai kaum muslimin begitu kan, pakai sarung mungkin atau pakai celana yang di situ sopan ya. Jangan celana yang ada gambar-gambar yang di situ menunjukkan kecongkaan gitu kan, kesombongan kepada Allah kan. Karena ini menghadap pada Allah. Ya, terutama dalam sholat karena sholat ini 5 waktu ya, 5 kali dikerjakan dalam sehari. Ini benar-benar dijaga. Mungkin pakaiannya dikhususkan ya, pakai peci, sopan gitu kan, sopan, santun, khudu ya, andap asor, kemudian merasa hina, ya, di situ bersih, suci ya, bersih, suci. Itu diusahakan begitu menghadap pada Allah. Jangan yang habis kerja ya, atau masih keringat banyak di situ, baunya sudah tidak tahu bau apa begitu kan. Orang mungkin di sekitarnya juga sudah nggak kuat begitu kan dipakai untuk sholat. Ini tidak menunjukkan rangkaian ibadah dalam rangkaian ibadah. Apa tidak boleh Ustaz? Ya boleh saja asal tutup aurat. Tapi untuk kesempurnaan ibadahnya kan kurang begitu. Ya, mungkin juga kalau cewek gitu ya pakai abaya yang di situ menunjukkan ya ketawaduan kepada Allah Azza wa Jalla ya, yang baik, yang suci ya gitu ya, yang bersih. Baik begitu. Wa syar'an dan secara syariat pengertian ibadah secara syariat ini penting ya, bahkan mungkin dihafal kalau bisa bahasa Arabnya gitu ya. Istilah ibadah dalam syariat ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali ad-dhahira wal batina. Ya, kemarin sempat dalam pengajian sebelumnya juga sempat Ana sampaikan, ini pengertian ibadah ya. Dan ini cakupannya umum. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Bahwa ismun di sini ya, di apa? Ismun nama, jadi ibadah itu nama, jami'un yang mencakup berarti umum sifatnya. Semua nama gitu ya. Semua nama yang mencakup lima pada apa-apa, yuhibbuhu yang mencintai, menyenangi, hu pada ma siapa Allah Allah, wa yardahu wa yarda dan meridoi siapa Allahu pada ma, meridoi menyenangi siapa Allahu pada ma, minal aqwal di sini ya, dari beberapa ucapan, wal a'mal dan beberapa perbuatan, amalan, perbuatan ya, ad-dhahira yang tampak ya, seperti sholat, puasa, zakat itu tampak semua, wal batina dan yang samar, yang dalam hati ya, seperti niat dan segala yang dikerjakan oleh hati. Nah itu, usahakan di situ menjadi sesuatu yang disenangi oleh Allah, sesuatu yang diridhoi oleh Allah, gitu ya. Jadi cakupan ibadah ini umum. Jadi semua nama baik itu ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang samar yang menjadikan Allah senang, yang dicintai oleh Allah. Berarti ini hal yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, yang tampak maupun yang dalam hati, jadikan itu kebaikan, sesuatu yang baik, ucapan yang baik atau perbuatan yang baik. Nah, kemudian niatkan kepada Allah. Nah, jangan lupa ikhlasnya ya, jangan lupa ihsannya. Niatkan untuk Allah. Saya ngerjakan kebaikan ini, apapun itu bentuknya, atau niatkan kepada Allah. Nah, itulah ibadah. Nah, karena kalau kebaikan tidak niatkan kepada Allah tadi, gitu ya. Jadi sirkul asgor minimal. Nah, jadi kemusyrikan yang kecil. Ya, naudzubillah min dzalik, mungkin malah jadi sirkul akbar gitu ya, yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, begitu. Maka di sini cakupan ibadah itu luas. Maka alhamdulillah ala kulli hal ya. Alhamdulillah. Jadi semua bentuk kebaikan, artinya kalau ana simpulkan ya, bukan jalan dosa itu. Secara lahiriah kita melihat ini bukan dosa, ini tidak dosa, berarti ini baik. Gitu ya. Ini baik. Nah, ini suatu yang baik. Maka niatkan karena Allah, kerjakan. Itu.
Tapi di sini kebaikan itu juga harus diukur kepada dalil. Karena ada sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik, tapi tidak ada dalilnya, ya, bisa nanti masuk ke bidah tadi, penambahan dalam ibadah. Seakan-akan ibadah, kebaikan itu. Nah, tapi ternyata justru malah menambah acara ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan ngurangi. Nah, ini juga sama, nggak boleh, gitu kan? Nah, maka kalau kebaikan itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, semua kebaikan apapun itu, Al-Quran dan As-Sunnah tidak melarang itu, berarti bukan jalan dosa, itu kebaikan. Maka niatkan karena Allah jadi ibadah. Eh, jadi ibadah itu. Contoh ya, dalam keseharian kita. Contoh dalam keseharian kita. Kita mungkin sebagai ibu rumah tangga atau apa, ya, yang di situ mungkin masih dikerjakan sendiri, nyuci piring. Nyuci piring bukan jalan dosa. Nyapu rumah, gitu kan, bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, bukan jalan dosa, itu kebaikan. Dan itu tidak menentang aturan Allah Rasul, bahkan Allah Rasul perintah itu. Nah, ada kan? Tidak melanggar aturan Allah Rasul, maka niatkan karena Allah, jadi ibadah itu. Nyapunya jadi ibadah, cuci piringnya jadi ibadah, gitu ya. Nyuci bajunya jadi ibadah, semua jadi ibadah. Karena itu bukan jalan dosa dan tidak melanggar aturan Allah Rasul. Bahkan Allah Rasul memerintahkan itu, jaga kebersihan, jaga kesucian, begitu kan? Niatkan karena Allah, niatkan karena Allah, jadi ibadah. Nah, apalagi urusan cari maisa, misalkan gitu ya, nyari, karena itu kewajiban ya, terutama laki-laki ya, sebagai laki-laki. Ataupun sebagai perempuan kalau membantu ya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Niatkan karena Allah itu, niatkan karena Allah. Nah, maka itu jadi ibadah. Nah, atau bahkan yang memang secara lahirnya memang itu ibadah kan, niatkan karena Allah. Maka di sini sifatnya umum ya. Semua akan jadi ibadah kalau kita tahu kaidahnya. Nah, ini seperti ini, kita tahu sekarang kaidahnya. Bahwa ibadah itu semua kebaikan. Semua yang menjadikan Allah senang, semua yang menjadikan Allah ridho. Dari ucapan maupun perbuatan. Ya, maka di sini juga kita dituntut menjaga ya. Menjaga ucapan dan perbuatan kita. Kira-kira Allah ini ridho apa tidak? Kira-kira salah enggak secara Al-Quran dan As-Sunnah? Perbuatan dan ucapan saya. Kalau tidak salah, maka niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah jadi ibadah. Jadi ibadah. Ya. Maka termasuk amar ma'ruf, apalagi amar ma'ruf itu jelas itu perintah dari Allah Rasul. Amar ma'ruf nahi mungkar itu perintah dari Allah Rasul. Nah, niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah untuk semua orang bisa ma'ruf, bisa mengerjakan kebaikan. Ya, contohnya semangat mengaji, semangat menambah ilmu, ajak teman-temannya untuk semangat mengaji, itu amar ma'ruf namanya. Nahi mungkar, ya, atau cegah kemungkaran. Ya. Nah, niatkan karena Allah, itu jadi ibadah. Bahkan ini acara ibadah ya. Yang seperti tadi yang kelihatannya gitu secara lahiriah bukan ibadah, tapi diniatkan karena Allah jadi ibadah. Karena itu kebaikan. Anda contohkan keseharian kita ya, bersih-bersih dan lain-lain gitu kan. Yang sekiranya di situ bukan jalan dosa, itu bukan jalan dosa, itu kebaikan. Itu niatkan karena Allah. Ya, niatkan karena Allah, maka itulah ibadah ya, itulah ibadah. Tapi tadi garisnya jangan asal lihat hanya baik saja ya, hanya baik saja. Lihat juga pernah nggak Rasulullah mengerjakan ini. Ya, contohnya mengerjakan dikir di waktu tertentu. Nah, dikir apa saja di waktu tertentu yang dimana di situ Rasulullah nggak pernah mencontohkan itu. Nah, dikir itu baik, tapi kata ditentukan waktunya, tempatnya. Pada di tempat ini harus baca begini. Padahal Rasulullah di tempat seperti itu nggak pernah baca itu, gitu kan. Nah, kemudian atau waktu, gitu kan. Nah, kerjakan dikir ini di waktu ini. Padahal Rasulullah di waktu itu, di waktu seperti itu nggak pernah ngerjakan itu. Nah, maka sekalipun ini baik, ini dikir, tapi tidak ada contoh dari Rasulullah SAW masuk pada mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Ya, karena menambah dan mengurangi dalam acara ibadah. Itu aja yang dijaga. Ya. Kalau tidak ada larangan, sudah ada bahkan itu perintah Allah Rasul seperti tadi, cuci piring, cuci baju dan lain-lain itu bukan jalan dosa, itu kebaikan. Niatkan karena Allah, jadi ibadah. Nah, mana dalilnya? Ya ini, kaidah ini. Ya, semua ucapan, semua perbuatan yang tampak maupun yang samar
yang menjadikan Allah senang dan ridho, yang dicintai oleh Allah, berarti bukan jalan dosa. Nah, maka niatkan karena Allah, niatkan karena Allah akan jadi ibadah. Allahu Akbar. Ya. Maka kita keseharian itu sebetulnya akan jadi ibadah semua, akan jadi pahala semua. Nah, tergantung niat kita, gitu ya. Nah, niatkan. Sama meramut istri bagi suami atau istri meramut suami. Niatkan ibadah, niatkan ibadah. Ini kewajiban saya, misalkan. Itu saya niat karena Allah. Saya diwajibkan seperti ini oleh Allah. Nah, itu. Saya niatkan karena Allah. Bukan karena suami, bukan karena istri, bukan. Suami istri itu makhluk, ya. Jangan diniatkan itu. Niatkan karena Allah. Nah, niatkan karena Allah, maka jadi ibadah. Dan ini juga menghilangkan capek gitu loh. Capek gitu ya. Ya, namanya juga manusia gitu ya, ada capek. Tapi kalau niatnya sudah benar karena Allah, loh saya niat karena Allah kok, capek saya jadi ibadah, alhamdulillah gitu, malah bersyukur. Hilang capeknya begitu. Nah, itu kan. Yang jadi capek benar-benar capek karena memang niatnya untuk manusia. Niatnya manusia gitu kan. Ini untuk begini. Sama manusianya dibalas seperti nggak bersyukur begitu. Ya, sudah dibaikin malah nggak baik kan begitu. Akhirnya apa? Oh, gerundel udah. Nah, tapi bagi yang niat karena Allah, saya niatkan karena Allah. Ini kewajiban saya niatkan karena Allah. Urusan dia ke saya, urusan dia dengan Allah kan begitu. Begitu. Dosa dia dengan Allah kan begitu. Nah, maka hikmah atau manfaat yang bisa kita rasakan juga dengan niat karena Allah itu, umpama itu sesuatu yang capek, apa itu kesel dan lain-lain, itu akan hilang. Saya niat karena Allah kak, gitu kan begitu. Taib barakallahu fikum, jazakumullah khair. Insyaallah ya kita cukupkan pengajian kita untuk sore ini karena waktu sudah